Halo, Assalamualaikum. Selamat jumpa kembali. Hari ini kita akan coba membahas pembuatan peta curah hujan, membuat poligon atau mengukur luas area. Posisinya kira-kira 70 km dari kantor kami di sebelah barat. Ini ada 30 spot pos penangkar hujan. Misalnya spot-spot ini adalah hasil laporan dari petani pengamat, RPO atau regu pengendali hama penyakit, RPHP. Posisinya ada di Kecamatan Melandingan, Kabupaten Situbondo. Nah, ini ternyata ada di 2 desa. Ini ada di Selomukti dan di Melandingan Kulon. Ya. Nanti kita interpolasikan, kemudian dari masing-masing curah hujan yang terinterpolasi akan diukur poligonnya. Jadi sekalian mengukur luasnya dan mengukur potensi volume hujan yang tertampung dalam area-area atau klaster-klaster pada pos hujan tersebut. Kita buka ArcGIS-nya langsung ya. Layernya kita rename dulu. Misalnya peta hujan IDW. Kemudian kita tambahkan tadi titik-titik atau pos-pos pemantau hujannya yang sama dengan Google Earth yang barusan. Nah, ini seperti ini. Ini juga kita rename saja, misalnya pos hujan. Kemudian kita tambahkan petanya, terus ganti dengan halo. Ini adalah peta desa tempat penempatan pos-pos pemantau hujan. Lokasinya ada di Melandingan, merupakan gabungan dari desa Selomukti dan Melandingan Kulon. Ini juga kita rename saja, Selomukti Melandingan Kulon. Oke. Kemudian pilih search ya, Ctrl F, ketik IDW. Sebelumnya kita pernah praktek yang metode Tizen ya. Sekarang kita ke IDW dulu. Pilih yang IDW 3D Analysis Tool. Nah, input pointnya pos hujan ini. Kemudian value-nya, curah hujannya. Curah hujan ini sudah titik-titik pos hujan itu sudah ada data curah hujannya ya. Kemudian kita perlu environment processing extent, yang default ini kita ganti ke layer Selomukti Melandingan Kulon. Kemudian kita pilih raster analisis. Ini yang max-nya kita Selomukti Melandingan Kulon. Oke. Tunggu prosesnya. Nah, ini sudah jadi ya.
Jadi dari data curah hujan ini sudah terinterpolasikan dalam bentuk peta ini. Ini bisa dihilangkan titik-titiknya. Nah ini, jadi yang paling tinggi adalah 56 sampai 62. Simbologinya warna putih ini. Ini bisa diganti warnanya sesuai yang dikehendaki, seperti dari sini ya. Misalnya seperti ini, atau sesuai yang dikehendaki dengan teman-teman. Kemudian kalau misalnya mau dilengkapi petanya dengan peta peta lengkapnya, misalnya di melandingan tadi ya. Nah, ini juga diganti hollow. Nah, seperti ini. Labelnya dimunculkan. Pos-pos hujan yang lokasinya tadi di Selomukti dan Melandingan Kulon sudah selesai. Ini nanti kalau misalnya mau dimunculkan data-datanya bisa diklasifikasikan sesuai dengan standar hujan yang dari BMKG. Misalnya 4 sampai 10 itu kan ringan, kemudian 10 sampai 20 itu sedang, 20 sampai 50 itu tinggi atau lebat, kemudian di atas 50 itu sudah lebat sekali. Tapi ini kita biarkan saja seperti ini ya. Kemudian kita beralih ke pembuatan layer baru untuk mengukur volume hujannya. Insert data frame, misalnya ini diganti menjadi peta potensi hujan, potensi volume hujan, seperti ini. Ini kita copy, paste layer, kemudian ini pos hujannya juga bisa kita copy, paste di sini. Ini juga kalau mau kita kopikan, paste layer ini. Sebelum dilanjutkan ya, ada beberapa asumsi dan terminologi terkait perhitungan volume hujan ini. Oke, kita lanjutkan. Jadi untuk menghitung volume-volume curah hujan ini, kita memerlukan data luasnya.
ya. Jadi dari yang 4 sampai 10 itu, misalnya yang di sini ya, atau yang ini 56 sampai 63 itu kita butuh luasnya berapa. Nah, dari luasnya itu tinggal dikalikan dengan curah hujannya, nanti didapat volume hujan dalam liter atau dalam meter persegi. Oke, jadi kita harus merubah raster-raster ini menjadi poligon. Ini tidak akan muncul datanya tabelnya karena ini masih berupa raster. Caranya kita search lagi pakai fasilitas search saja, kemudian ketik reclassify, pilih yang 3D analysis tool sama seperti ini ya, input rasternya IDW-SHP19 yang ini, value tetap. Ini sebenarnya bisa diganti, disesuaikan klasifikasinya ya. Misalnya mau diganti sesuai dengan standar curah hujan yang ada di BMKG. Misalnya yang ringan itu berapa, seperti ini. Ini misalnya jadi 0, ini 4, ini 5, 20, 50, 60 gitu. Jadi di kelasnya dijadikan 5 misalnya seperti itu. Ya, tapi ini tidak, untuk kali ini kita tidak akan hitung atau tidak akan diklasifikasikan seperti itu dulu ya. Kita langsung saja ini sesuai dengan data asli di tiap penakar itu. Jadi yang 4 itu kira-kira potensinya berapa, yang 10 berapa, dan selanjutnya. Kita oke saja ini. Nah, ini muncul data seperti ini. Nah, sini sudah muncul open attribute tabelnya seperti ini ya. Jadi ada 9 kelas. 9 kelas itu sesuai dengan ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ada 9 kelas di sini. Langkah selanjutnya adalah kita cari ArcToolbox ya. Kemudian pilih yang conversion tool. Cari yang from raster to polygon, klik 2 kali. Input rasternya ini yang IDW reclass IDW 9 ini, oke. Fieldnya ini klik value, sudah oke saja. Tunggu seperti biasa sini. Nah, ini sudah jadi poligon-poligon seperti ini ya. Jadi kalau sudah berupa poligon itu, kita bisa dengan mudah mengukur berapa luasnya. Kita buka atribut tabelnya. Nah, seperti ini. Jadi ada grid kode yang merupakan representasi dari kelas-kelas itu ya. Jadi dari 1 sampai 9. Nah, masalahnya jadi yang kelas-kelas 1 itu lokasinya memencar atau ada beberapa klaster di sini. Kita urutkan dulu, klik kanan di atas, jadi berurut 1 yang paling kecil sampai paling besar ke bawah gitu. Nah, ini yang 1 ini, jadi supaya tidak mencar-mencar atau supaya supaya gampang melihatnya ya,
kita gabungkan saja dulu ini yang grid kode 1 itu di merge, digabungkan. Caranya klik dulu ini, kita pilih editor, start edit. Ininya belum dipilih, raster T kelas 8 ini. Oke. Nah ini ya, ini pilih ini yang satu semua, kemudian klik lagi, kemudian pilih merge. Nah ini ada yang akan digabung muncul seperti ini, kita pilih, klik OK saja. Kemudian yang dua juga sama, editor, merge. Oke, lakukan sama ya sampai yang double itu tinggal satu gitu. Ini men 5678 2. Nah ini sudah selesai. Kemudian editor, save edit, stop edit. Nah, gitu. Jadi ini grid kodenya sudah sesuai grid kodenya sudah sesuai dengan jumlah kelas ini ya. Kemudian kita akan bikin kolom baru yang menunjukkan luasnya, kemudian volumenya. Caranya klik ini T, kemudian add field, namanya misalnya luas hektar misalnya ya, ada yang hektar, yang short integer ini jadi double. Oke, nah ini sudah muncul. Kemudian add field lagi, misal kita bikin lagi dalam bentuk meter persegi double. Oke, kemudian kita bikin lagi yang volumenya, add field, volume ini dalam meter persegi atau kubik, ini double. Nah, seperti ini ya. Nah untuk mengukur luas ini kita bisa pakai fasilitas klik ini ya, klik kanan, calculate geometry. Nah seharusnya ini muncul area gitu ya, area, tapi areanya ini disable, soalnya sistem koordinatnya ini masih berupa WGS. Oke ya, jadi supaya disable-nya jadi tercentang areanya, ini si sistem geografisnya harus dirubah. Koordinat sistemnya jangan WGS 98 tapi UTM zone UTM zone 50S ya, tergantung lokasi kabupaten atau kecamatan atau peta yang akan kita ukur. Posisi UTM zone itu ada di projected coordinate system ini. Kalau WGS kan di geografik, ini yang di projected. Misalnya ini UTM, pilih yang Indonesia. Nah kemudian cari yang 50S. Kenapa tidak N? Jadi dalam sistem koordinat UTM itu terbagi dua. Yang N itu di atas garis khatulistiwa, kemudian yang S itu di bawah garis khatulistiwa. Ini peta-peta UTM zone Indonesia bisa di-download. Link downloadnya ada di deskripsi, atau bisa cari sendiri di Google dengan keywordnya
UTM Grid Zone Indonesia gitu ya. Ini ya, pilih ini. Nah ini kita pilih yang 50S ini. Saya sudah nyimpen di favorit. Ini oke, yes saja. Nah kemudian ini si posisi kursor di atas, field calculate geometry. Nah ini areanya sudah muncul ya gitu. Ini sudah ke zone. Jangan dipindahkan lagi ke sini, tapi pindahkan ke sini untuk mengukur luas. Kemudian ini square meter, ganti ke hektar sesuai dengan ininya, hektar. Oke, nah ini sudah muncul luasannya. Kemudian yang luas meter persegi juga sama, calculate geometry. Ini sudah square meter. Oke. Nah ini supaya memudahkan pembacaan, kita bisa atur dari sini tadi ya, properti, kemudian desimalnya 2 misalnya ya, terus bikin pemisah ribuan. Nah ini jadi ada 5.500 sekian kubik pada grid zone 1 ya. Jadi yang grid zone 1 ini jika curah hujan di grid zone 1 ini luasnya adalah sekitar 5.500 sekian. Ini juga yang hektar, kita coba sederhanakan, pilih numerik, ini 2 pakai pemisah. Oke. Nah yang grid zone 1 ini ada 552 hektar gitu. Kemudian yang volume ini field calculator ya, tadi kan kalkulat geometri karena untuk mengukur luasnya dalam area ini. Tapi kalau untuk mengukur volume ini kan ininya tiap kelas-kelasnya beda-beda ukuran curah hujannya, jadi dilakukan manual ya. Jadi pilih field calculator. Volume sama dengan, atau volume adalah luas ini klik 2 kali ini ya, 4 dibagi 1000. Kenapa dibagi 1000? Soalnya ini kan bentuk si curah hujannya ini kan dalam bentuk milimeter, dalam satuan milimeter. Jadi supaya ke meter lagi, jadi per 1000. Oke. Nah ini sudah muncul seperti ini. Tapi ini harus diedit per ukurannya ya. Ini kan tadi semuanya 4. Nah ini misalnya ini caranya ngukur manual tadi ya, ngukur volume itu, ini ditandai dulu di selected area, istilahnya selected area. Kemudian ke atas ini field calculator, ini kita ulangi volume ya, ini sudah volume karena sudah diatur situ. Luas meter persegi kali 4 dibagi 1000. Nah ini hasilnya. Kemudian yang klaster kedua ini field calculator, jadi bukan 4 lagi tapi 10,55. 10, komanya bukan koma ya, titik, atau disesuaikan dengan settingan komputer di teman-teman sekalian. Nah ini sudah berubah. Ini juga di selected lagi, field calculator 17,11.
Nah ini kan berubah lagi, ini 23,66. Kemudian yang klaster ke selanjutnya koma 21. Tiga enam koma 77. Kemudian ini di kalkulator 43,32. Sembilan koma 87. Kemudian yang ini terakhir 56,43. Ini kita sederhanakan atau kita permudah pembacaannya, 2 angka pakai separator. Oke, nah ini kenapa 4 ya, bukan 10 misalnya? Ya bisa aja sih 10 atau rata-ratanya dari, atau nilai tengahnya dari 4 ke 10 ini gitu. Tapi supaya kan kita ngukur potensi ya, jadi potensi itu biasanya diambil yang supaya ekspektasinya tidak terlalu tinggi, jadi diambil yang nilai terbawah. Jadi jika curah hujannya 4 atau paling kecil di pos curah hujan ini, pos curah hujan yang ini ada potensi air yang bisa tertampung sekitar 22.000 kubik ya, atau 22.000 liter. Kemudian ini sekitar 73.200 liter. Kemudian yang ini 46.300 liter dan selanjutnya seperti itu. Ini selesai sampai pengukuran curah hujan. Jangan lupa ini dikembalikan lagi sistem koordinatnya ke WGS 984. Ini ke WGS ini ya. Oke. Itu jadi untuk mempermudah pembuatan petanya nanti, layoutnya.